nasi dijadikan makanan pokok bagi kebanyakan masyarakat Indonesia. Perkataan bahwa makan belum lengkap tanpa nasi tertanam dalam benak kita, sehingga orang Indonesia kebanyakan merasa ada yang kurang jika makan tanpa nasi. Nasi berasal dari padi yang setelah melalui beberapa proses panjang akan menjadi beras yang jika kita masak maka akan berubah menjadi butiran-butiran nasi yang biasanya kita konsumsi. Pada era Orde Baru, negara kita pernah mengalami swasembada pangan. Predikat ini terkenang sepanjang sejarah negara ini. Namun sayangnya, swasembada pangan tak bertahan lama. Negara kita kembali impor. Fragmentasi lahan, meningkatnya jumlah penduduk, kurangnya minat masyarakat muda untuk bertani, hingga perubahan iklim memaksa negara kita untuk mengimpor beras dari negara lain. Mereka berharap pemerintah membatalkan rencana impor beras. Kementerian Perdagangan telah memberikan izin impor beras jenis khusus. Presiden Joko Widodo mengatakan kebijakan impor harus dilakukan untuk memperkuat cadangan beras pemerintah. Kebijakan impor beras yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo selama masa pemerintahannya telah diterapkan sejak tahun 2014. Alasan Jokowi melakukan impor adalah untuk menjaga ketersediaan stok cadangan makanan apabila terjadi gagal panen, bencana alam, dan juga untuk menstabilkan harga beras di dalam negeri. Lalu alasan lainnya ialah meskipun kuantitas impor pada tahun 2019 ini jauh lebih menurun dibanding tahun 2014, karena stok cadangan beras nasional pun memang sedang mengalami surplus sebanyak 3 juta ton di tahun 2018, impor beras tetap dilakukan untuk memperkuat cadangan beras agar tidak terjadi gejolak harga. Maka dari itulah impor beras sangat diperlukan untuk menjaga kebutuhan pangan nasional, menstabilkan harga di pasaran, serta mencegah inflasi. Apabila harga stabil dan inflasi terjaga dengan baik, maka daya beli masyarakat pun akan meningkat. Namun jika kelebihan pasokan dalam negeri masih saja diikuti dengan tambahan pasokan dari luar negeri, berarti ada kesalahan dengan rantai pasokan yang ada di dalam negeri. Dan memang, pada awal tahun 2018, lahan panen padi meningkat pada puncaknya sebesar 1,7 juta hektar. Namun, impor beras masih dilakukan untuk menutupi kebutuhan yang kurang di dalam negeri. Lalu, apa dampak kebijakan impor beras di masa Presiden Joko Widodo terhadap masyarakat di Kota Serang? Soalnya kan bukan beras doang, semuanya naik, makanya pusing. Jualnya juga rada bingung juga mau dinaikin, komplain nggak dinaikin, kita juga yang rugi. Ya biasa aja gitu, mau naik ya dinaikin juga gitu.